Awal sebelum saya main Bigo itu di bulan Juli 2017 dan saya itu bertemu dengan teman saya dan akhirnya saya tuh menjadi sahabat dengan dia dan akhirnya diperkenalkan Bigo sama dia. Aplikasi apa itu Bigo dan akhirnya aku sama dia main Bigo berdua. Pada saat itulah aku mengenal Bigo. Sebelum itu juga di Bigo itu aku tuh kerja di salah satu minimarket dan pada saat itu aku bekerja 2 tahun di situ untuk menghidupi keluarga aku juga karena aku ini adalah anak pertama dan aku ini juga bisa dibilang membiayai adik-adik yang masih sekolah seperti itu. Dan aku merintis karir akhirnya di Bigo Life Indonesia seperti itu. Pertama saya main Bigo itu saya tuh masih bingung gitu loh. Bigo ini apa sih dan aku harus kayak gimana sih supaya aku tuh bisa berkarir di sini gitu. Dan akhirnya pada saat itu aku mencoba-coba Bigo dengan konten komedi dan akhirnya aku bisa gitu dan akhirnya aku ya menerima gaji dari terkecil hingga akhirnya besar dan itu tuh butuh fase yang sangat lama dari awal step by step untuk gaji aku seperti itu. Aku sempat diremehkan, aku dikatain, dikucilkan karena aku aneh gitu. Kenapa kamu tuh melakukan hal itu dan untuk apa gitu. Dan alasan saya untuk mendapatkan uang dan untuk mendapatkan karir yang bagus. Dan saya tuh sangat susah sekali yang namanya tuh bikin mereka mengerti, apalagi satu keluarga saya karena konten saya itu kemayu dan agak sedikit menyimpang kalau saya bilang. Tapi aku menjelaskan kepada mereka kalau ini tuh hanya sekedar konten dan sekedar bekerja gitu. Dan akhirnya mereka mengerti itu sih kesulitan yang pertama aku alami gitu. Dan awalnya itu aku tuh viral dan akhirnya orang-orang nonton aku dan aku juga bingung siapa yang mengupload video aku dan akhirnya viral dan jadi hujatan dan akhirnya jadi tontonan masyarakat pada saat itu. Dan untuk menanggapi haters pada saat itu aku cukup bingung karena orang tua dan keluarga aku juga sempat tahu dan akhirnya juga aku ditegur dan aku di situ sangat sedih sekali. Tapi aku harus tetap yang namanya tuh nggak boleh sedih gitu. Kalau ini tuh nggak salah, kalau ini tuh bisa menjadi ladang aku untuk lebih sukses lagi di karir aku gitu. Jadi aku menanggapi haters itu biasa aja dan akhirnya aku bisa seperti ini gitu. Aku pikir aku nggak akan bisa karena aku awalnya itu adalah pegawai minimarket seperti itu. Harapan aku untuk kedepannya di Bigo Life Indonesia ini aku sebenarnya masih bisa terus bertahan di Bigo Life Indonesia. Aku ingin lebih sukses lagi, aku ingin lebih maju lagi dan aku tuh ingin melihatkan kepada masyarakat semuanya kalau aku tuh memang mempunyai jiwa seni gitu loh yang aku pikir aku tuh bisa gitu untuk menghibur masyarakat di rumah dengan konten aku. Dan aku ingin sekali lebih dari ini. Pesan aku untuk host-host Bigo yang baru merintis karirnya, yang pertama itu harus tetap semangat. Kalau misalkan kalian dihujat, kalian harus tetap yang namanya terus berkarya, tidak berhenti di situ saja. Karena sebenarnya kalau kita menanggapi haters, pasti kalau kita kalah kita akan menyerah begitu. Harus tetap bertahan sih, semangat dan pokoknya melakukan yang terbaik untuk kedepannya tuh, untuk Bigo Life Indonesia. Harapan aku untuk Bigo Gala itu ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada Bigo Gala 2021 dan 2000 selanjutnya dan semakin sukses dan semakin hebat sih gitu. Dan harapan aku juga untuk Bigo Global itu bisa lebih mendunia lagi dan bisa untuk lebih mengekspos talenta-talenta yang ada di dunia. Itu aja sih.